cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yang adalah ibu guru SD 2 di Kota Desa Mandiri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Jati tanpa ada halangan apapun. Sholawat serta salam untuk yang tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung kita yang Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah menempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini, ya, pada hari Kamis 20 Juli 2023. Kita akan awali. Yang pertama, perkenalkan ini saya mewakili calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Di sini sebelum memacu ke disiplin positif, ada acara pertama yaitu visi dari CGP. Visi dari calon guru penggerak yang saya angkat adalah mewujudkan sikap religius, berakhlak mulia, mandiri dan berprestasi. Visi ini tidak lepas dari semboyan atau mungkin lebih tepatnya adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan kita, yaitu Ingarso Suntulodo Ingatyo Manungkarso Tutpuri Hadayani, di mana setiap yang disampaikan ini berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu mendekati Ingarso Suntulodo yang berarti di depan memberi contoh, di depan memberikan hal yang baik terlebih dahulu, mengajarkan ilmu pengetahuan bukan hanya saja dari tujuan utama, tapi yang utama adalah contoh dari kita Bapak Ibu semuanya,
Bagaimana kita memberikan tauladan? Bagaimana sih kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sebelum kita menyuruh, kita meminta anak-anak berbuat baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih kita dulu itu memberikan contoh terlebih dahulu, bukan menyuruh, tapi tidak memberikan contoh. Lainnya anak-anak protes. Bahkan yang sering kita lihat di sekolah itu anak-anak mencontoh dari siapa? Dari gurunya. Sama saja di rumah, bahwa sebenarnya sekolah ini tidak hanya guru tapi juga orang tua. Orang tua juga memberikan hal yang baik, baik ucapan, tindakan, pakaian atau segala macam. Kalau kita disiplin, berarti kita ingin mengajar anak disiplin, kita berlatih disiplin dulu dari guru. Kita ingin mengajar anak berbicara yang baik, otomatis kita memberikan contoh berbicara yang baik pula. Nah di sini ada maksud dari semuanya inason suntulodo, yang di depan wajib memberikan contoh terlebih dahulu, baru kita akan meminta kepada anak didik kita, teman kita untuk bisa memberikan hal yang baik pula. Yang kedua, imadio manukanso, yang artinya yang di tengah ini memberikan gagasan, ya. Di sini memberikan rancangan bagaimana kita membawa anak-anak menciptakan sesuatu yang inovasi, kreasi. Kalau dunia pendidikan kita membawa anak, membawa anak untuk bisa berekspresi, berinovasi. Ini juga kita ajak bagaimana dari kita juga. Bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita berkreasi dalam mengajar, tidak hanya monoton. Kalau kita monoton terus berulang, kita ngajar hanya sudah 10 jangan. Mulai dari kita, ayo berinovasi. Inovasi tidak harus yang muluk-muluk sesuai di kota, tidak perlu. Tapi inovasi yang sesuai dengan ada yang di lingkungan kita sendiri. Karena banyak inovasi bukan berarti yang harus ikut yang di kota besar, yang jual satu tidak. Inovasi adalah berupa kegiatan-kegiatan yang tidak monoton, tidak hanya itu saja tiap hari lagi. Diharapkan kita berinovasi, dan ini juga gagasan ini kita sampaikan ke murid. Bagaimana mereka belajar berinovasi sendiri. Ini yang dimaksud dengan imatio manukarso. Kemudian yang berikutnya tukuri handayani, yang di belakang ini memberi dorongan, memberi dukungan. Ya, ini di sini kita memiliki anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Tentunya harus pula setiap didik bisa memfasilitasi. Salah satu contoh kalau kita ada anak-anak yang kurang bisa belajar dengan baik, harus seperti contoh si kelas 1, ini kita dorong. Mungkin kalau anak-anak yang normal kita kasih buku, kita bacaan bisa. Tapi yang tidak normal, nah memfasilitasi anak-anak didik yang berkebutuhan khusus salah satunya. Ini ada di kelas 3 dan di kelas 2, monggo Bapak Ibu, salah satunya kita tidak keluar dari semua yang adalah kita harus memfasilitasi kemampuan anak. Kalau kemampuan anak yang di kegiatan olahraga, kita beri fasilitas olahraga. Ingin anak bermain voli, silakan bermain voli. Yang penting tadi didorong dalam arti didorong kita membawa anak ke hal yang positif. Jadi bukan hanya sudah dilepas, kita pantau, kita arahkan agar nantinya anak-anak ini bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang dilaksanakan, ada potensi yang ada di anak. Kemudian, nah ini filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini bahwa di dunia pendidikan tugas pendidik, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat artinya apa yang sudah dimiliki oleh murid. Anak-anak ini sudah memiliki potensi masing-masing di dalam dirinya. Tidak ada anak-anak itu yang dilahirkan tanpa potensi apapun itu. Jadi diharapkan kita menuntun. Namanya menuntun bukan memaksakan. Ditarik masih jatuh, didorong juga akan jatuh lagi. Kalau istilah orang Jawa menuntun, jadi kan butuh jalan bersama. Yo ini loh ditunjukkan
kan. Nah, menuntun di sini kita harus tahu mana yang positif, menuntun anak-anak itu agar ini loh, yang positif diarahkan jangan sampai dilakukan. Ini yang yang positif diarahkan pada hal yang positif. Ini yang dikatakan filosofi yang rata-rata tentang pendidikan, bahwa anak itu memiliki kodrat, ya, yang sudah dibawa dari sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun untuk anak, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya anak, kita tidak hanya mengejar anak itu hanya bisa bertingkah laku baik di sekolah saja, tapi juga diterima di masyarakat. Karena mau tidak mau masyarakat akan membawa sekolah, akan membawa nama kita, nama SD kita. Oh, anak menduga apa tidak belajar di sekolah. Ini salah satunya kita menuntun hal yang baik seperti ini, tidak hanya sebagai manusia diri sendiri, tapi juga sebagai masyarakat, diterima di masyarakat. Ya, ini anak-anak kita ajak memperbaiki lakunya. Maksudnya lakunya itu adalah perilakunya, bukan dasarnya. Kalau dasar sudah ada, dasarnya ada, tapi perlu dibimbing, perlu dituntun ke arah yang lebih baik sesuai kodrat yang dimiliki. Kalau kodrat adalah tadi bahwa anak-anak memiliki potensi sendiri-sendiri. Kadang kita menilai anak tidak bisa matematika, tapi mungkin dia bisa di bagian yang lain. Mungkin dia lebih condong ke olahraga, di kegiatan pelajaran Quran. Ini yang dimaksud sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Kita tidak bisa menuntut semua anak itu bisa matematika, pintar bahasa Inggris. Karena sampai hari ini pun saya paling tidak bisa adalah bahasa Inggris. Ini saya memang salah satu, memang kita punya kelemahan. Kita punya kelemahan dan kita punya kelebihan. Inilah salah satu, anak pun sama. Jadi kita jangan melihat anak-anak, wah ini bocah bodoh, ini anak yang tidak bisa, tidak. Tapi semua anak memiliki potensinya sendiri-sendiri, dan kita ajak untuk bisa mengarahkan ke arah mana dia akan menuju cita-citanya. Tuh, lanjut. Nah, ini pada hari ini tadi adalah awalan. Kita menuju kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan, di mana saya akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif yang kita akan terapkan, yang kita terapkan di sekolah kita ke depannya. Di sini di budaya positif akan membahas yaitu perubahan paradigma belajar atau pola pikir belajar kita. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan dan segitiga restitusi. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan di dalam modul budaya positif yang akan kita sampaikan pada hari ini. Di sini kaitannya dengan perubahan paradigma pemikiran saya sebagai calon guru penggerak, di mana yang pertama adalah murid bukanlah kertas kosong. Tadi disampaikan bahwa murid yang kita lihat datang awal, apalagi yang kelas 1 ini, jangan pernah menganggap bahwa mereka itu kertas kosong. Artinya apa? Anak tadi sudah memiliki goresan-goresan kita, mungkin setelah kita lihat mungkin pensil lah katakan, yang belum jelas goresannya. Dan disinilah kita berperan menebalkan, mengarahkan minat, bakat atau potensi yang sudah ada di dalam diri murid kita. Jadi semua anak yang datang ke sekolah semuanya sudah ada potensi yang dibawanya. Yang kedua, murid yang tidak datang tepat waktu atau telat itu bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Artinya apa? Jangan pernah kita menilai langsung telat terus bocah ini dalete. Anak yang tidak minat, jangan. Tapi kita harus cari dulu apa penyebabnya. Jadi kita di sini di guru gerak yang kita lihat itu adalah jangan pernah melihat anak itu telat dan kita langsung menjawab itu loh salah. Tapi kita lihat dulu apa penyebabnya. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi mungkin ada masalah keluarga, ada masalah mungkin dengan orang tua, atau mungkin juga
masalah lain yang kita tidak tahu. Nah, ini harus kita cari dulu. Murid yang telat apa ini kita cari. Kenapa ini hal ini bisa terjadi? Nah, disinilah kita menuntun agar anak-anak ini bisa ke arah tadi, ke arah yang diinginkan. Yang kedua, yang berikutnya, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Sama halnya kita. Pada saat kita diberikan sebuah soal, saya jamin kita berusaha bilang ini juga akan berbeda pemahaman. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada mungkin belakang harus besok. Ini juga sama. Murid dalam satu kelas tidak bisa kita terangkan satu kali pindah guru harus mampu semuanya menangkap satu kali penjelasan, tidak bisa. Karena tadi keterbatasan pemikiran, latar belakang di rumah tangga, mungkin berangkat belum sarapan, ini juga akan berpengaruh kepada pola pikir atau daya tangkap anak di dalam mengikuti pelajaran. Yang berikutnya, guru bukanlah sumber utama dalam sebuah pembelajaran. Maksudnya apa? Kita butuh orang-orang lain. Boleh kok kita mengajak orang tua, wali murid, kita datang ke rumahnya, mungkin bawa salah, mungkin mengajak anak, melihat proses pembuatan apa yang kita ada di lingkungan kita, itu sebagai sumber belajar. Jadi sekali lagi bahwa kita harus inovasinya harus bergerak, yaitu bahwa kita jangan menganggap bahwa kita satu-satunya sumber belajar murid. Apalagi sekarang kita lihat anak-anak sudah banyak memegang HP. Ini jangan sampai kita kalah setahun dengan anak-anak. Anak sudah tahu, kita malah baru lihat. Ini ada jadi harapan kita itu jauh bisa terus bergerak untuk belajar mengikuti zaman. Kemudian setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing hampir sama tadi. Maksudnya apa? Ada anak yang mampu mendengar. Dia akan lebih suka pada saat guru bercerita. Audio, visual mungkin ditampilkan seperti ini, gambar, anak lebih suka. Ada yang berikutnya audio, visual, video dan audionya seperti nonton TV. Ini yang ada tipe-tipe belajar yang kita harus bisa pahami dari anak didik kita. Harapannya kita bisa memberikan, memfasilitasi kegiatan pembelajaran agar anak bisa terpenuhi hak-hak belajarnya di sekolah. Nah ini pengalaman pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewata. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik dan kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Ini sebenarnya berkaitan sama betul. Nah kita sepakati kalau bisa dalam satu kelas itu kita bisa bicara ini loh anak ini bisa agama, ini loh anak bakat olahraga, ini loh olahraga ini volley, ini takraw, ini badminton. Ini yang dimaksud adalah asesmen. Kita melihat ini anak bakatnya, jangan sampai anak yang bakatnya olahraga di masalah matematika itu tidak akan berhasil. Tapi anak-anak yang bakatnya nulis, bakatnya hanya belajar olahraga, jadi tidak akan bisa berhasil. Dan yang dimaksud kita harus melakukan penentuan bakat-bakat yang dimiliki anak. Nah ini yang kita akan angkat agar bisa menghasilkan apa yang diinginkan, apa yang ingin diceritakan oleh siswa itu sendiri. Jadi jangan sampai kita membawa anak yang tidak sesuai dengan bakatnya. Ini dijamin tidak akan bisa menggapai hasil yang maksimal. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Nah, di sana sebenarnya bahwa kita mencari sumber jangan hanya satu. Sekarang banyak sekali internet yang kita buka itu luar biasa. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu semua tahu masuk ke Petrus dan Mesir itu ada semua matematika semua ada yang terbaru. Masuk ke sana itu ada kegiatan-kegiatan alat peraga yang diambil dari lingkungan sekolah. Ini sangat bagus sekali kita menggali ide. Dari sekolah aja ini besok ini. Jangan sampai ini berapa tahun kita jadi guru, apa kita hanya berpikir hanya semua saja. Ini kita ketinggalan. Kita akan sangat ketinggalan dengan teman-teman yang mengikuti perkembangan zamannya. Jadi anak-anak itu sudah bosan dengan kegiatan itu, coba cari ide yang kreatif yang lainnya.
menyelesaikan dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekali lagi, pembelajaran di sekolah jangan melihat diri kita seperti mulai pena itu memang hanya untuk kita, tapi ternyata itu tidak berpihak kepada murid. Artinya karena murid tidak merasa nyaman dengan pembelajaran yang kita bawakan. Jadi usahakan pembelajaran ini semuanya diadakan satu tujuan, yaitu berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Ini sebenarnya sudah digaungkan oleh Dinas Pendidikan selama ini. Seharusnya insya Allah kita tetap akan jalankan bahwa setiap hari Sabtu lah, minimal dulu 1 minggu atau 2 minggu, kita akan merefleksi diri. Merefleksi ini bukan mencari kesalahan, bukan. Di sini adalah merefleksi bagaimana kita melihat hasil pembelajaran kita 1 minggu ini berhasil tidak. Kalau tidak berhasil, cari info, minta masukan dengan teman, minta masukan dengan kepala sekolah. Apa kira-kira yang bisa membawa anaknya kalau bisa. Ini yang dimaksud kita selalu mengevaluasi diri. Jadi berangkat dari diri kita, bukan dari orang lain. Wah, kenapa ya 1 minggu ini memang anaknya kurang antusias kemana-mana. Kemudian anak disiplin positif. Maka disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada kemudian disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang kewajiban kita dengan sekeras tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kewajiban penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini sebenarnya disiplin itu harusnya tumbuh dari dalam diri kita. Kalau kita ingin disiplin, yang pertama adalah disiplin diri dulu. Tapi kadang kalau kita sudah teledor, kalau artinya mungkin tidak mengikuti aturan yang ada, mau tidak mau ada penguasa atau ada aturan lain yang memaksa diri kita untuk bisa disiplin. Ini yang dikatakan biasanya masuk ke aturan-aturan yang salah satunya mungkin seperti kita sekarang. Bahkan dulu sekolah mungkin tidak tepat waktu, akhirnya dipaksakan oleh absen online. Ini mau tak mau terpaksa. Nah, ini memang salah satunya itu. Saat kita disuruh disiplin sendiri tidak bisa, mau tidak melakukan, dan yang harus mendisiplinkan kita secara paksa. Kemudian definisi kata merdeka menurut Hajar adalah merdeka itu jawabannya ngalamun lepasi narik ngin uga wan kuasa mandiri priyamba. Merdeka itu hanya kena dari perintah, anak kami juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Maksudnya tadi seharusnya kita tidak hanya disiplin mengendalikan, tapi dari kita sendiri kita harus bisa disiplin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara menurut Dian Rosen, kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid agar membuat seseorang menggali potensi menuju pada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan yang kita bisa. Artinya di sini apa? Bahwa orang berdisiplin dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dianggap itu nilai baik kebajikan tadi atau kesepakatan atau disiplin yang sudah dianggap baik ini. Harapannya bahwa disiplin positif adalah per diri sendiri, tapi juga tidak hanya menghindari perintah, tapi juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Dan kesimpulan di sini adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi lingkungan itu dalam diri yang tinggi untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik kita adalah membimbing sekali, membimbing, menuntun secara memiliki disiplin yang berasal dalam diri kita. Jadi disiplin yang kita buat besok nanti kita bahas. Sebenarnya nanti di sekolah kita tidak ada tata aturan, tidak ada. Kalau di Bumera ada kurikulum merdeka, tidak ada lagi peraturan sekolah yang ada dalam nilai-nilai kebajikan sekolah. Ini yang kita bahas.
Ketiga, motivasi perilaku manusia yang kita buat yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini salah satu motivasi perilaku manusia atau murid biasanya ada tiga, atau kita juga sama. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kita melakukan sesuatu hanya sekedar menolak dihukum. Nah ini kalau bisa jangan. Murid juga sama. Jangan anak-anak yang merasa disiplin tapi hanya sekedar untuk menghindari hukuman, ini tidak akan bisa maju ke depan. Karena dia akan menggunakan disiplin yang sesuai yang sudah diberikan. Kalau tidak seperti ini dihukum, ini malah tidak akan bisa maju. Termasuk diri kita. Ini waktu kita panggil, ini nanti bawa disaksi ini. Jangan, kita akan mengatakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga hal yang kita tidak baik. Melakukan sesuatu hanya ingin mengharapkan imbalan, pujian, pandangan orang tua menapi. Tidak, ini juga kurang baik. Karena apa? Hanya mengharapkan pada saat sesuatu saat tidak diberikan apa-apa, dia akan kembali ke hal yang buruk lagi. Karena merasa tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan imbalan. Yang ketiga, ini yang selalu diharapkan baik dari murid maupun kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai keinginan diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti saya bekerja bukan hanya karena hanya pas sekolahnya kita menolak disiplin, menolak dengan dinas kita disiplin, supaya tidak dilihat oleh korwil dengan kita jangan, tapi niatkan ke diri kita bahwa kita bekerja karena ingin menghargai diri sendiri. Nah sekali lagi bahwa disiplin yang paling utama adalah disiplin diri yang muncul dari dalam diri, bukan dari eksternal tapi dari internal diri. Keyakinan kelas sebenarnya yang maksud tadi bahwa seharusnya dalam sebuah kelas tidak ada lagi peraturan tapi ada yang namanya keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang kita ciptakan sebagai bagaimana keyakinan. Keyakinannya adalah prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas atau sekolah untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nih, salah satu contoh, Bapak Ibu pada saat di dalam ruang kelas, pertama masuk bukan peraturan yang disebutkan. Selama ini kita hanya tahu, wajib peraturan kelas. Tapi sebenarnya tidak. Tapi kita tanya anak-anak, mau apa sih pas kita biar nyaman? Nah ini. Kemudian mengapa keyakinan atau tidak peraturan? Nah ini ya. Jangan keyakinan lebih motivasi seorang dari dalam. Jadi kalau sudah kesepakatan, yuk kelasnya nyaman, bagaimana? Diajak, anak-anak ini diajak untuk berkomunikasi, membuang sampah di depannya, biar anak yang mengusulkan. Apalagi, nah jadi bukan guru, tidak boleh ngajar. Nah ini yang dimaksud bahwa kelas bisa diberikan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ya, jadi bukan hanya peraturan yang sudah ditulis. Kalau bisa kesepakatan atau kebajikan kelas ini juga ditulis atau ditempel. Kalau dengan cara itu bisa tempel-tempel. Kalau bapak dulu pernah ikuti sendiri, bisa pernah lihat di kelas sekolah lain yang sudah tempel kebajikan sesuai dengan yang nulis sama masalah. Ini yang namanya kebajikan atau keyakinan kelas. Nah ini bagaimana sih proses pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifat abstrak, yang anak tahu apa sih yang lebih detail, yang jangan usah muluk-muluk. Berupa pernyataan, pernyataan bukan dilarang, tidak boleh. Nah ini hal-hal yang tidak boleh ini. Pernyataan yang keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif, bukan perintah. Dilarang bahasa itu tidak boleh. Tidak boleh ribut, itu tidak boleh. Kalimat-kalimat yang dibuat adalah positif. Salah satunya adalah membuang sampah di tempatnya. Tujuannya sama tapi menghilangkan kata-kata tidak.
atau katakan dilarang. Ya, jadi membuang sampah di tempatnya, belajar dengan tertib, menempatkan sepatu di rak sepatu, atau sebelum mulai kelas bersih lagi. Ini yang diterapkan, jadi tidak dilarang. Diusahakan dalam membawa kelas tidak boleh ada kata-kata dilarang atau tidak boleh. Tapi di sini adalah kata positif. Positif adalah membangun, karena harapannya anak itu akan muncul dari diri sendiri. Karena tadi sebelum pulang sekolah semua meja bersih atau semua ruangan kelas bersih. Nah ini kalimat lebih ke positif, tapi tidak dilarang, jangan, ini tidak boleh. Keyakinan sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, tidak usah terlalu banyak. Yang pokok-pokok saja yang mudah diingat oleh anak. Kemudian dan dipahami oleh semua warga kelas, semuanya paham apa sih yang ditulis keyakinan kelas ini. Jadi semua anak bisa mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, jadi keyakinan itu jangan muluk-muluk yang kemungkinan tidak bisa dikerjakan oleh siswa asal contoh namanya mau membersihkan atap, ini kan tidak mungkin dengan anak-anak. Ya, jadi hanya bisa dikerjakan anak saja yang kaitannya dengan bisa membentuk anak memiliki budaya positif sesuai dengan kondisinya, kondisi kita, kondisi anak, kondisi lingkungan kita. Kalau di tempat kita ini kan jelas tidak ada rumput yang banyak, kita tidak perlu ada mencapai rumput segala macam, dan juga bertugas. Nah, jadi menyesuaikan kondisinya. Kalau di tempat lain mungkin masih ada yang berupa tanah, bisa menanam, bisa juga kaitannya dengan menyambut rumput di depan kelas. Ini bagi-bagi sekolah-sekolah yang mungkin masih banyak halaman yang memiliki tanahnya. Kemudian semua daerah sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Semua anak diajak. Jadi tidak hanya dengan ketua kelas, wakil kelas, atau bendahara dan pengurus kelas, tapi semua anak diajak untuk membentuk sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Kegiatan sudah pendapat bersama, bersedia mencoba lagi. Nah ini, kalau hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita tinggal lagi apa yang perlu lagi. Oh ini sudah berjalan, apa yang perlu tambah lagi. Ini kami setiap saat boleh ditambah. Ada yang sudah berjalan bagus, tambah yang baik. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas selalu ditinjau oleh pelaku-pelaku. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah ini perlu juga kita pahami bahwa anak-anak pun di sekolah melakukan sesuatu hal ini berdasarkan 5 kebutuhan. Yang pertama, hal yang bersifat fisiologis yaitu kebutuhan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Ini adalah komponen psikologisnya adalah merasa aman. Jadi anak-anak di sekolah itu merasa aman, di kelas merasa aman, tidak takut dengan teman, takut dengan kakak kelas, takut dengan gurunya. Ini dihindarkan. Jadi anak di sekolah itu merasa aman, nyaman sehingga mereka betah untuk bisa belajar di sekolah. Yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan psikologis yang meliputi yaitu koneksi sosial, bersosial dengan teman. Kemudian memberi dan memberikan kasih sayang dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa anak salah satu anak itu merasa sudah di kelas 1, 2, 3 tapi dia merasa bukan anggotanya. Karena salah satu tadi sudah kegiatan tidak pernah diajak, sudah kegiatan tidak pernah ikut sertakan. Lagi anak itu merasa senang pada saat itu dia mengikut dalam sebuah kelompoknya, baik kelompok kelas, kelompok belajar, atau kelompok di sekolah kita. Jadi semua dibuat aman dan akhirnya dia itu memiliki sekolah kita. Yang ketiga, kebebasan itu, juga adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri.
pada anak-anak biasanya ini banyak bergerak, mengenai hal baru yang kita ingin dipengaruhi orang lain. Nah ini yang perlu kita pukul. Anak-anak yang banyak bergerak itu memang dalam hal dasar untuk anak-anak kita di sekolah SD ini. Dan tapi yang penting adalah pada saat yang sama kita dampingi. Ada hal-hal yang perlu dikembangkan, ada hal-hal yang mungkin tidak perlu. Soalnya ini kita dalam kebebasan ini pun perlu bimbingan guru. Karena kesenangan, hal ini butuh rasa gembira, anak itu diajak gembira, ketawa, bermain, menikmati apa yang mereka lakukan. Yang supaya anak bisa berkonsentrasi serius, salah satunya di sekolah. Di dalam pembelajaran anak diajak bermain. Karena dengan anak yang suka bermain, apa yang disukai mereka akan lebih berkonsentrasi dalam mengikuti sebuah kegiatan. Kalau tidak sukai biasanya ngantuk, ada kesalahan sini karena anak-anak mungkin tidak suka dengan pembelajaran atau sesuatu yang kita bawakan pada sebuah pembelajaran. Yang kelima yaitu kekuasaan. Karena ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain dan dihormati. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki anak yang mampu dan itu, ayo diajak ikut lomba, aku diseleksi untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ada anak sudah merasa mampu, saya bisa nggak itu kan? Ini anak-anak kecewa. Akhirnya apa? Dia akan malas untuk belajar lagi. Dia akan malas mengikuti sesuatu hal karena sebenarnya anak ini sudah mampu. Nah kita jangan pernah pilih-pilih. Kalau nanti ada hanya anak yang disukai saja yang diajak untuk lomba. Mentang-mentang anak yang gurunya ini anak guru teman, ini aja yang dilombakan. Ada hal ini hilangkan seperti itu. Kita profesionalitas bahwa siapapun yang mampu itulah yang kita ajak untuk berprestasi, kita ajak hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada di sini istilahnya anak A, B, C, D, tapi anak-anak yang mampu banyak butuh pengakuan, mereka akan lebih senang. Kemudian lanjut. Nah ini yang sering kita lewatkan selama ini, termasuk saya pribadi juga sama. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5 macam, yaitu penghukum. Ini yang sering kita lakukan kalau ada hal yang salah, kita langsung menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian monitor atau memantau. Yang kelima manajer. Atau di sini biasanya nanti kita namakan penggunaan segitiga restitusi. Nah ini saya jelaskan satu-satu. Di mana kalau ada satu adalah penghukum. Ini bisa menghukum secara fisik maupun secara verbal. Verbal itu ucapan. Nah ini yang misalkan kita bisa hindari. Orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, menekan itu memaksa berarti. Untuk lebih dalam lagi, salah satu contoh mungkin kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau alas. Kalau tidak ikut peraturan saya, alas. Ini yang tidak boleh sebenarnya sekarang betul-betul dihilangkan dan dihilangkan. Kamu selalu saja salah. Ini verbal juga. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini tadi pada kita sudah berpikir bahwa sederhana mengatakan bahwa tidak semua anak memiliki pemahaman dan kecepatan yang sama dalam memahami sebuah permasalahan. Ini yang sering kita lakukan. Saya pribadi juga sama. Ternyata kita sering mesti loh salah. Tapi loh suasana kami ngomong lagi. Ini hal yang kita dapat guru penggerak itu ternyata banyak sekali, betul. Jadi jenengan itu jangan takut pas guru penggerak, ilmunya yang sangat luar biasa banyak. Saya akui. Masa sudah tidak banyak menjadi pendaftar ini. Oke, yang berikutnya kontrol guru itu membuat orang merasa bersalah. Nah ini salah satu bisa kita sepakati. Pada posisi ini guru biasanya suaranya lebih lembut menghadapi permasalahan pada anak. Membuat orang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau
rendah diri. Artinya apa? Tidak tiba-tiba langsung di depan orang, tiba-tiba langsung diponis ABCD. Kita ajak duduk bersama. Mungkin tidak ada orang lain yang mendengar. Dia akan lebih terbiasa untuk bisa berbicara. Apa sih masalahnya? Kok tidak bisa? Atau apa sih yang mungkin ada yang di rumah yang tidak bisa diikuti? Kemudian di sini salah satu contohnya ibu atau bapak merasa kecewa sekali dengan kamu. Ini kan anak begitu sudah diberi bersama bersama itu, anak ada merasa berbeda. Berapa kali bapak harus bertanya untuk kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Salah satunya kita memberikan anak itu merasa bersalah dulu. Kita berikan jalan. Seandainya orang tua kamu tahu kecewa, kira-kira kamu tua kamu bagaimana rasanya? Ini dari anak yang sudah besar diajak ke sana berpikirnya. Jadi merasa bersalah lebih dulu dari anaknya. Terus yang ketiga berperan sebagai teman. Guru di sini kita tidak akan pernah menyakiti murid baik secara fisik maupun secara verbal ucapan. Akan berupaya memahami murid melalui persuasi posisi teman pada guru bisa, tapi di sini ada negatif dan ada positifnya. Kalau kita tidak bisa memilah-milah, justru kita akan menjadi anak-anak caranya mudah. Nah ini harus bisa mensiasati bagaimana pada saat kita menjadi teman, tapi ada batasnya. Salah satu contohnya adalah ayo katulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ini salah satu mengajak untuk mengajak anak. Ayo ingat kita bapak selama ini ada barang apa yang sudah kita berikan, atau sudah upaya apa sih yang sudah kita berikan ke anak-anak agar anak-anak ini bisa mengikuti. Kemudian kalau sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Salah satu kalau ya mungkin berantakan ini orang langsung bertani nangis karena salah satunya ini tidak apa-apa, bantu ini kedepannya bisa diperbaiki lagi. Ini sebagai teman. Kemudian monitor atau memantau. Nah ini berarti mengawasi, monitor, kan? Memantau. Pastinya masih kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Mungkin ini ada beberapa anak yang sudah masuk kategori yang butuh pengawasan. Pemantau kita penontonnya adalah salah satunya kita ajak peraturannya apa? Jadi anak itu diajak, suruh tahu apa peraturan yang ada, apa yang telah kamu lakukan. Ya disuruh jalan. Jadi bukan kita mengaku salah, tapi apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Dia menentukan, tahu nggak? Kalau melakukan sesuatu itu apa yang akan diberikan? Karena orang muda udah salah satu contoh mungkin buat sampah, Pak membesar sampah ya sudah silakan. Jadi inisiatif untuk memperbaiki diri itu muncul dari diri anak. Selanjutnya, nah ini setiap kali didikan adalah kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Maksudnya apa? Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Salah satu contoh, kalau ada anak yang terlambat, kita ajak, kenapa terlambat? Tanyakan kenapa. Kemudian tanyakan, tahu nggak itu salah atau enggak dengan lakukan itu? Mana ya salah. Kemudian tanyakan keyakinan kelas kita apa? Salah satunya mungkin datang tepat waktu. Sekarang kamu tahu nggak solusinya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Bagaimana agar itu tidak terjadi lagi? Dia akan mengatakan saya bangun pagi, tidur tidak dorong. Jadi anak yang memunculkan solusinya sendiri, bukan kita. Di sini kan, kamu bersedia tidak mengulangi lagi. Nah, anak diajak berpikir bagaimana dia membuat sesuatu kesalahan, tapi bagaimana solusinya. Ini yang dikatakan manajer. Ini yang disebut dengan restitusi. Sekitar restitusi yang dikatakan tadi. Ini yang pertama tadi.
Jadi yang sebagai manajer kita menerapkan yang dikatakan adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Maka adalah hal terbaik apa sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berlaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Identitas siapa sih yang membuat salah? Kemudian apa hal-hal yang bisa dilakukan secara baik? Ini yang tadi. Jadi anak diajak dulu. Kenapa harus ini? Pak anak akan mengungkapkan apa? Jadi identitasnya siapa saja yang melakukan sesuatu kesalahan itu dipanggil, diajak berbicara baik-baik, tidak usah diketahui, tidak usah dibodeni. Ini yang akhirnya seperti kemarin kita berpengalaman gara-gara Rehan udah masuk kelas ini sudah berarti. Tapi padahal kita belum melakukan hal ini. Yang kedua melakukan validasi tindakan. Apa? Jadi laksanakan ke anak validasi, tanya pada sih. Data yang valid apa yang dia lakukan? Pengakuan anak. Jadi validasi tindakan adalah perilaku anak yang kurang sesuai dengan atau yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada. Diajak berbicara. Baru gagal dalam menanyakan keyakinan tadi. Apa keyakinan kita tentang ini? Nah, ini anak dia bicara baru nanti didorong kira-kira apa solusinya, agar tidak mengulangi hal yang samanya dikatakan segitiga restitusi. Lanjutkan. Yang terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di SD Negeri 2 Purwojati bisa melakukan hal-hal yang positif dan tentunya ke depan kita mengharapkan hal yang terbaik untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.